Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisatul Khairiyah, BP19 dari IE1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi. Pertama yaitu pengertian korelasi. Korelasi merupakan analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dasar pemikiran analisis korelasi yang pertama yaitu adanya perubahan variabel yang disebabkan atau diikuti oleh perubahan variabel lain. Besar koefisiennya dinyatakan dalam koefisien korelasi, di mana semakin besar koefisien korelasinya, maka semakin besar pula keterkaitan atau hubungan perubahan suatu variabel dengan variabel lainnya. Contoh bentuk korelasi yaitu ada korelasi positif dan korelasi negatif. Contoh korelasi positif. Yang pertama, hubungan antara harga dan penawaran, jumlah pengunjung dengan jumlah penjualan, jam belajar dengan IPK. Yang kedua, korelasi negatif yaitu hubungan antara harga dan permintaan, jumlah pesaing dengan jumlah penjualan, dan jam bermain dengan IPK. Korelasi positif ini contohnya seperti X dan Y. Jika X-nya naik, maka Y-nya juga akan naik. Ini disebut dengan korelasi positif. Sedangkan korelasi negatif yaitu kebalikan. Jika X naik, maka Y turun. Misalkan kita menggunakan contoh semakin naik harga cabai, maka konsumsi terhadap cabai akan semakin menurun. Ini termasuk ke dalam contoh korelasi negatif. Korelasi positif ini menggunakan kurva permintaan, sedangkan korelasi negatif menggunakan kurva penawaran. Kapan suatu variabel dikatakan berkorelasi? Variabel dikatakan berkorelasi jika perubahan suatu variabel diikuti oleh perubahan variabel yang lain. Sifat-sifat korelasi yaitu nilainya berkisar antara -1 sampai dengan 1. Jika X dan Y saling bebas, maka nilainya adalah 0. Korelasi dalam populasi dilambangkan dengan P atau rho, dibaca dengan rho, sedangkan dalam sampel dilambangkan dengan R. Korelasi berdasarkan hubungannya. Ada korelasi positif, yaitu hubungannya searah, korelasi negatif, hubungannya berlawanan, dan korelasi nihil, yang kadang-kadang searah dan kadang-kadang berlawanan. Berikut adalah gambar grafiknya, di mana korelasi positif ini berbentuk seperti kurva permintaan, sedangkan korelasi negatif yaitu kurva penawaran. Dan di bawahnya ini adalah korelasi nihil atau 0, di mana kadang-kadang naik dan kadang-kadang searah dan kadang-kadang berlawanan. Jenis-jenis korelasi. Yang pertama, korelasi produk momen. Biasa disebut dengan korelasi bivariat, yaitu menentukan besarnya koefisien korelasi
jika data yang digunakan berskala interval atau rasio. Sedangkan korelasi Ring-Spearman adalah menentukan besarnya koefisien korelasi jika data yang digunakan berskala ordinal. Yang ketiga, korelasi data kualitatif, yaitu data yang digunakan berjenis kualitatif. Contoh kasus. Seorang mahasiswa melakukan survei untuk meneliti apakah ada korelasi antara pendapatan mingguan dan besarnya tabungan mingguan di P-Serto. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka diambillah sampel sebanyak 10 kepala keluarga, di mana judulnya adalah hubungan antara pendapatan dengan tabungan masyarakat di perusahaan. Di sini X-nya adalah pendapatan dan Y-nya adalah tabungan. Korelasi positifnya di sini adalah pendapatan, yaitu yang mempengaruhi, sedangkan korelasi negatifnya itu tabungan yang dipengaruhi. Apakah terdapat korelasi positif antara pendapatan dan tabungan? Maka hipotesisnya yaitu terdapat korelasi positif antara pendapatan dan tabungan masyarakat. Kita akan membuktikannya. Berikut adalah bentuk hipotesis. Hipotesis dinyatakan dalam dua bentuk. Yang pertama, hipotesis nol. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1. H0 dan H1 ini bertolak belakang. Tidak mungkin dua-duanya ditolak dan tidak mungkin dua-duanya diterima. Penolakan terhadap H0 berimplikasi atau berdampak pada penerimaan terhadap H1. Begitupun sebaliknya. H0. Tidak terdapat korelasi positif antara tabungan dengan pendapatan. Sedangkan H1 atau HA terdapat korelasi positif antara tabungan dengan pendapatan. Berikut adalah sampelnya, yaitu di mana tabungan 2466, 8898, 910 dengan pendapatan 10, 20, 50, 55, 60, 65, 75, 70, 81 dan 85. Kita menggunakan analisis data, yaitu di mana banyak datanya atau banyak sampelnya 10. Jadi N-nya berjumlah 10. X1-nya yaitu pendapatan, masukkan nilai X1, dan Y1 tabungan. X1 pangkat 2. Di mana X1-nya adalah 2, maka 2 pangkat 2 sama dengan 4, sedangkan YI pangkat 2 yaitu 10 pangkat 2 bernilai 100. Dan X dikali Y, maka 2 dikali 10 menghasilkan 20. Begitu seterusnya, sampai data ke-10. Kita masukkan ke rumus, yaitu 10 dikali 4544, yaitu jumlah dari XY, dikurang 70 dikali 571, yaitu hasil dari YI, dibagi akar di mana 10 dikali 546 jumlah dari XI pangkat 2 dikurang 70 pangkat 2 dikali 10 dikali 38161 dikurang 571 pangkat 2. Pengujian hipotesis dengan kriteria R hitungan. R hitung yaitu 0,981, lebih besar dari R tabelnya yaitu 0,707. Dengan kriteria hitung yaitu T-nya 14,233,
maka T-nya lebih besar daripada T di tabel. Maka dapat kita simpulkan bahwa HA dapat kita terima karena terdapat korelasi positif antara pendapatan dengan tabungan mingguan di P Serto. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.